Sejumlah seniman ibu kota yang tergabung dalam aliansi Bhinneka Tunggal Ika seperti Ratna Sarumpait, Franky Sahilatua, Tri Utami, dan Jaya Suprana kemarin mendatangi gedung MPR DPR RI. Tujuan mereka tak lain ingin berdialog dengan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid seputar penolakan mereka terhadap RUU anti pornografi dan porno aksi. Ratna Sarumpait berikut anggota aliansi lainnya mengusung 4 tuntutan. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sheila on 7 melelang lagu dan gitar mereka dalam konser musik amal yang digelar untuk membantu korban gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Eros dan Leoni sama-sama doyan sepak bola. Sikap emosional Ratna Sarumpait yang menolak disahkannya RUU APP ditanggapi Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dengan tenang. Memes dan Adi MS sering bentrok. Gara-gara tinggal berjauhan dan tak kunjung dikaruniai anak, rumah tangga Rita Effendi dan suaminya Joe Michael dikabarkan tidak harmonis. Dan Denny Malik ternyata mau mundur dari dunia hiburan. Pemirsa, Leoni bakal menantang Eros pacarnya untuk saling bertaruh di ajang Piala Dunia 2006. Kalau Leoni mengunggulkan tim Orange Belanda, Eros masih remang-remang. Nah, strategi jitu apa yang bakal dilancarkan Leoni untuk mengalahkan kekasihnya? Dan kemarin sebagai tanda 10 tahun berkiprah di dunia musik tanah air, Eros bersama Sheila on 7 menggelar konser amal dengan melelang lagu-lagu hits dan gitar bersejarah mereka. Hasil lelang itu akan disumbangkan untuk para korban bencana gempa bumi di Jogja dan Jawa Tengah. Seperti apakah suasana lelang yang digelar oleh Sheila on 7? Yuk kita saksikan bersama berita selengkapnya. Inilah Gospot. Lagu berjudul Itu Aku berhasil dilelang dengan harga tertinggi Rp1.200.000. Selain lagu Itu Aku, 2 lagu hits Sheila on 7 berjudul Dan serta Berhenti Berharap juga laku terlelang. Konser amal Sheila on 7 kemarin malam di Jakarta sekaligus menandai 10 tahun Sheila on 7 berkiprah di dunia musik Indonesia. Para penonton yang sebagian besar penggemar mereka ini nampak antusias menawar setiap lagu-lagu milik grup band asal Yogyakarta ini. Selain lagu yang dilelang, gitar kepunyaan Sheila on 7 yang sudah dibubuhi tanda tangan para personil Sheila juga laku terlelang senilai 3 juta rupiah. Semua hasil lelang disumbangkan untuk para korban bencana gempa di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di samping menggalang aksi kepedulian, Sheila on 7 juga meluncurkan album kelimanya. Launching sih, orang kita juga mainnya nggak full show, terus kebetulan dia ambil tema 10 tahun untuk Jogja, ya memang karena, dan nanti kan ada lelang lagu kan, ya emang karena momennya pas kebetulan bertepatan aja, jadi kita cuman nggak mau di acara launchingnya Sheila on 7 ini cuman perayaan seneng-seneng tapi nggak ada manfaatnya gitu. Kalau namanya sumbangan sih pasti akan langsung, itu pure buat sumbangan. Nanti keuntungan dari album ini akan disumbangkan buat mereka, buat program rehabilitasi juga. Pertama sih gara-gara demen Sila. Terus ya buat amal juga lah. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalau kita pengen yang lain juga bisa nyumbang. Kesian di Jogja itu. Saya selain di sini, saya yang lain juga kayak kita bagi lah yang bisa kita ini. Dengan formasi barunya ini, Sheila on 7 seakan ingin mengulang kembali masa kejayaannya. Sepanjang sejarahnya, Sheila on 7 telah mengalami bongkar pasang personil. Wajah-wajah baru telah menggantikan posisi yang ditinggalkan Anton serta Sakti. Meski begitu, kedua personil tersebut turut andil membesarkan nama grup band ini. Ya kayak yang lo udah tahu semua lah, band gue keadaannya kayak begitu gitu, dengan segala macam ceritanya, dengan segala macam keadaan orang-orangnya.
album kelima gue bisa kelar gitu di umur band gue yang 10 tahun gitu, dan itu ya gue rasa itu cukup berat dan untuk bisa menyelesaikan itu. Meski saat konser Eros tak lagi dihinggapi demam panggung, diam-diam ia terjangkit demam yang membuat adrenalinnya meluap-luap. Demam yang dimaksud adalah demam Piala Dunia 2006 di Jerman yang kehebohannya sudah mulai terasa. Mau tak mau Eros harus ekstra keras memilih tim jagoannya. Pasalnya Eros ditantang pacarnya Leony untuk saling bertaruh. Leony dan Eros menjagoi tim yang sama yaitu Belanda. Karena mengunggulkan jago yang sama sudah pasti tidak seru. Maka dari itu Eros terpaksa memutar strategi untuk mengenali tim negara lain demi menjatuhkan tim jagoannya Leony. Kita taruhan buat Piala Dunia. Ya karena dia suka Belanda tapi aku juga suka Belanda dan aku udah duluan ngomong aku megang Belanda, jadi dia harus megang yang lain. Di atas kertas, wawasan persepak bolaan Leony masih di atas angin ketimbang Eros. Semasa SMP, Leony sudah bergabung dengan tim sepak bola sekolahnya. Bahkan ia sangat mengidolakan kehebatan klub AC Milan. Sebagai Milanisti, Leony tak hanya sekedar menikmati permainan klub kesayangannya itu. Ia juga mengkoleksi pernak-pernik berbau AC Milan. Dari jam, gantungan kunci, jaket hingga patung lilin striker AC Milan Andriy Shevchenko ia simpan dalam lemari kacanya. Belanda. Sama seperti AC juga Milan. Belanda. Iya. Kamu sukanya? Dan Belanda kan orange ya dulu kostumnya. Dan aku juga kan dulu favorit orange. Sampai sekarang sih aku masih favorit orange. Jadi lebih tertarik aja sama Belanda. Jadi aku tuh dulu awalnya mulai nonton bola karena aku main bola di sekolah. Nah karena aku main bola di sekolah terus aku jadi pengen tahu lebih baik tentang sepak bola dan aku mulai nonton pertandingan dan akhirnya jadi suka. Pemirsa, Ratna Sarumpait bersama Aliansi Bhinneka Tunggal Ika terus melobi berbagai pihak untuk menolak disahkannya rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi yang sedang ditinjau ulang setelah direvisi oleh DPR. Setelah beberapa waktu lalu berdialog dengan Ketua DPR Agung Laksono dan Ketua Pansus Balkan Kaplale, kemarin Ratna Sarumpait menemui Ketua MPR RI untuk berdialog. Bagaimanakah reaksi Hidayat Nur Wahid dengan kedatangan Ratna Sarumpait yang ditemani oleh Tri Utami serta Franky Sahilatua? Apakah suasana dialog berjalan sangat alot? Untuk lebih jelasnya kita saksikan saja liputan selengkapnya. Sejumlah seniman ibu kota yang tergabung dalam Aliansi Bhinneka Tunggal Ika seperti Ratna Sarumpait, Franky Sahilatua, Tri Utami, dan Jaya Suprana kemarin mendatangi gedung MPR DPR RI. Tujuan mereka tak lain ingin berdialog dengan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid seputar penolakan mereka terhadap RUU anti pornografi dan porno aksi. Ratna Sarumpait berikut anggota aliansi lainnya mengusung 4 tuntutan yang beberapa di antaranya dibacakan oleh Tri Utami. 1. Menuntut kemauan semua pihak untuk kembali menghormati bahwa konstitusi dasar yakni Pancasila adalah kontrak sosial yang tidak bisa ditawar. 2. Kebinekaan adalah harga mati demi menjaga proses kreativitas bangsa. Temperatur ruang rapat pimpinan MPR RI langsung melonjak tinggi. Begitu Ratna menyampaikan pandangannya tentang semakin maraknya pornografi di Indonesia. Tampak Hidayat Nur Wahid dengan tenang mendengarkan ucapan yang dilontarkan oleh Ratna Sarumpait. Saya melihat ada ketidakmampuan di tingkat MPR, sorry to say this, untuk memisahkan antara bagaimana pembangunan moral yang tapi kalaupun tidak ada pornografi, mereka bisa berilusi karena mereka imannya tidak kuat. Komitmen kita untuk menghadirkan moral bangsa, melaksanakan Pancasila dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan dengan cara-cara yang sungguh-sungguh lebih mendekatkan kepada Pancasila itu sendiri. Jangan kembali kepada Pancasila pada zaman Orde Baru yang kemudian memaksakan kehendak pada orang lain dengan dalih Pancasila kemudian memonopoli tafsir terhadap Pancasila. Itu tidak ada bedanya dengan Pak Harto dan itu pasti tidak membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dialog ini adalah langkah yang kesekian kalinya bagi Aliansi Bhinneka Tunggal Ika untuk menolak disahkannya RUU APP.
Tidak bisakah Ratna Sarumpait bersabar untuk tidak melakukan gerakan? Toh rancangan undang-undang pornografi yang sudah direvisi sedang ditinjau ulang kembali oleh DPR. Bukankah Ratna sudah melihat hasil revisi tersebut? Enggak, Mbak. Aku udah lihat itu. Ada benar.